Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan topik kaum muda memperoleh miser. Bagian pikiran. Bagi pemasar masuk akal bila menargetkan kaum muda. Menurut laporan The United National Population Fund dalam kurung UNPFA pada 2004 ada 1,8 miliar orang muda usia antara 10 dan 24 tahun, angka tertinggi dalam sejarah manusia, dan angka ini terus bertumbuh, menariknya sebesar 9%. Dari mereka tinggal di negara-negara kurang berkembang. Mereka menghadapi segala macam tantangan hidup untuk mewujudkan potensi yang penuh mereka dalam pendidikan, karir, sambil mengelola dinamika sosial. Di antara rekan-rekan mereka, pemasar mengidentifikasi dalam menghadapi tantangan ini. Jadi dalam kaum muda ini layak untuk masuk dalam memperoleh suatu keuntungan atau suatu impian, itu target usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Tujuannya adalah menjadi relevan dalam hidup kaum muda dan dengan demikian mampu mengakses dompet mereka yang terus bertumbuh. Ya, jadi tujuan daripada kaum muda adalah memperoleh dompet yang terus bertumbuh. Ya, peran dalam kaum muda adalah mempengaruhi pasar yang lain. Pertama, mereka dapat mengadopsi dini. Kaum muda tuduh suka memberontak dan anti kemapan, yaitu mencintai apa yang dibenci orang dewasa. Ya, dalam perang ini, perang kaum muda memperoleh sifat yang mengadopsi. Jadi suka memberontak pertama, kemudian yang kedua kemapan, yaitu mencintai apa yang dibenci orang dewasa. Dalam pasar dan produk yang baru dikembang dan diluncurkan membutuhkan mereka strategi. Dahulukan kaum muda seringkali mempunyai kemungkinan tertinggi untuk mengakses. Ketika baru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, nada suara iklimnya membantu menciptakan adopsi awal yang cepat dan menonton langsung di internet. Pada tahun 2010 mengadopsi awal mereka adalah kaum muda yang cerdas teknologi. Ya, kaum muda ini zaman sekarang itu mempunyai teknologi yang canggih, sehingga mengakses pada teknologi informasi dan komunikasi. Ya, selanjutnya kaum muda juga sangat berfragmentasi, karenanya tren yang diikuti kaum muda pun berfragmentasi. Olahraga pertama, kemudian yang kedua musik dan tren fashion. Itu mungkin mempunyai pengikut setia beberapa kelompok kaum muda, tetapi tidak memungkinkan, tidak relevan bagi kelompok lain. Mungkin satu-satunya tren yang diikuti oleh sebagian besar kaum muda adalah gerakan menuju gaya hidup digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan akhirnya kaum muda adalah pengubah permainan. Mereka sering dikaitkan dan perilaku tidak bertanggung jawab dan egois. Namun tren terkini menunjukkan bahwa mereka menjadi dewasa jauh lebih cepat. Mereka peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi salah satu pendorong utama perubahan dunia. Jadi kaum muda ini perubahan ke depan, perubahan organisasi, agar mereka bisa mewujudkan apa yang mereka impikan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan juga semua peran ini mengadopsi awal trendsetter, pengubah permanen berjuang pada kesimpulan. Berbicara tentang kaum muda yang berbagi pikiran di dalam suatu organisasi atau kelompok kerja dalam suatu perusahaan di era milenial saat ini, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwanya kaum muda lah yang banyak berperan penting untuk mendongkrak suatu hal yang baru yang timbul dalam pemikirannya mereka dengan cara berbagi pikiran ke satu sama lain untuk mensukseskan atau meningkatkan performa dalam bidang yang mereka kuasai, sehingga bisa membuat motivasi untuk kaum muda yang lainnya untuk bergerak mengikutinya. Dan ada beberapa contoh kaum muda yang sukses dalam pembuatan suatu produk yang bisa dikenal sampai saat ini dan mendunia. Salah satunya adalah Instagram. Pencipta Instagram terdiri dari dua pemuda yang saling bertukar pikiran dan untuk membuat aplikasi yang sekarang ini kita kenal dengan Instagram. Dan mereka ialah Kevin Strom dan Mark Figure. Dan mereka berdua adalah salah satu CEO dalam perusahaan Bremeind. Bremeind sendiri adalah perusahaan teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Namun Kevin dan Mike memikirkan suatu perencanaan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang sekarang ini kita kenal dengan Instagram dan hampir dipakai seluruh kaum milenial yang ada sekarang ini. Contoh lainnya lagi, para kaum muda yang sukses membuat aplikasi dalam jenjang karirnya adalah aplikasi Facebook. Pencipta Facebook adalah salah satunya adalah Mark Elliott Zuckerberg dan Dustin Moskovitz. Adapun juga dua temannya, Eduardo Severin dan Chris Hughes. Mereka berempat adalah kaum muda yang mempunyai ide brilian untuk membuat suatu aplikasi yang sekarang ini kita kenal dengan Facebook. Awal mulanya mereka berempat ini adalah mahasiswa di suatu universitas yang berada di Amerika Serikat, yaitu Universitas Harvard. Awal mulanya Mark dan kawan-kawan hanya membuat sistem di jaring sosial untuk digunakan di dalam kelasnya. Namun banyak dari mahasiswa dari mana ia kuliah yang menyukai dan ikut bergabung di aplikasi yang mereka buat. Tanpa sadar mereka telah menjaring luas beberapa universitas yang berada di daerah mereka dan mulai ikut bergabung dengan mereka. Mulai dari situlah singkat cerita Facebook yang kita kenal ini lahir. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tentang kaum muda yang berbagi pikiran adalah bahwanya untuk para kaum muda yang ada, janganlah takut untuk berbagi pikiran satu sama lain untuk tujuan yang benar dan baik, agar mencapai apa yang kalian inginkan, sehingga bisa membuat sesuatu gebrakan atau perubahan pada diri kalian atau kelompok perusahaan yang kalian tempati. Perempuan menumbuhkan pangsa pasar. Pangsa perempuan adalah pasar yang logis bagi pemasar untuk diburu. Bukan saja ukurannya besar, profil segmennya juga istimewa. Menyoroti perbedaan fisiologisnya, John Gray mengibaratkan lelaki berasal dari Mars sedangkan perempuan dari Venus. Dimainkan. Yang pertama itu perempuan adalah pengumpulan informasi. Menurut Martabar Eta, proses pembuatan keputusan seorang perempuan berbeda dengan lelaki. Gerak ke langkah selanjutnya dan memilih pilihan yang tepat. Perempuan biasanya menghabiskan waktu berjam-jam di toko, waktu yang berjam-jam melakukan secara laki-laki biasanya membatasi pencariannya mereka dan berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan secepat mungkin. Seperti saya contohnya perempuan, seperti saya sendiri yang belum merasa
puas dengan produk yang berkualitas dan bermerek, saya akan berpindah-pindah toko sebelah. Biasanya produk yang pertama itu saya belum merasa puas, saya tempatnya masih lumayan bagus yang dibandingkan yang kedua tadi. Itulah yang biasanya menghabiskan waktu yang berjam-jam. Tidak seperti lelaki yang biasa saja dan dia biasa membatasi pencarian dan berusaha itu mendapatkan apa yang mereka inginkan tuh secepat mungkin. Yang dibandingkan yang kedua tadi. Itulah yang biasanya menghabiskan waktu yang berjam-jam. Tidak seperti lelaki yang biasa saja dan dia biasa membatasi pencarian dan berusaha. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai menumbuhkan pangsa pasar. Sehubungan dengan hal ini, kenyataan bahwa mereka merasakan lebih banyak titik sentuh dalam jalan menuju pembelian spiral, berarti mereka lebih fokus pada lebih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Mereka lebih besar kemungkinan untuk mempertimbangkan segalanya seperti keuntungan fungsional, keuntungan emosional, harga, dan sebagainya. Keuntungan emosional sebelumnya menentukan harga besarnya dari produk dan layanan. Bagi kategori rumah tangga tertentu, perempuan mempertimbangkan nilai produk tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya. Perempuan juga mempertimbangkan dan melihat-lihat lebih banyak merek yang kurang populer yang diyakini mempunyai nilai yang lebih tinggi. Maka dari itu, perempuan lebih yakin tentang pilihan mereka pada saat membeli. Bisa juga disebut mereka lebih setia dan cenderung merekomendasikan pilihan mereka pada komunitas mereka atau orang yang di sekitar mereka. Karena kualitas tersebut, secara de facto perempuan adalah manajer rumah tangga. Maksud dari manajer rumah tangga itu seperti dapat mengatur keuangan keluarga, terus manajer pembelian kayak pembelian belanja untuk per bulan, terus dan manajemen aset keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai warganet atau yang disebut pengembangan Hardstart. Hardstart itu diciptakan oleh Michael Huben pada tahun 1990-an. Pasti bagi kalian itu warganet itu sangat luas untuk didefinisikan. Tetapi di sini saya mengambil dari menurut Michael Huben. Definisi dari warganet yaitu orang-orang di seluruh geografi yang peduli dan bekerja untuk mengaktifkan internet sebagai menguntungkan dunia luas. Kita membuat konten di internet untuk dilihat orang, untuk orang. Kalau dibilang warganet, saya sendiri sebagai warganet, karena orang warganet itu yang bersifat sebagai demokrasi sejati, karena mereka ingin terlihat untuk mengembangkan internet. Contohnya seperti kita membuat konten, karena warganet itu mereka tuh memberi atau menyambut orang-orang lain tanpa membeda-bedakan geografi. Contohnya sebagai penonton atau orang-orang hanya menonton konten online. Jadi contohnya seperti Atta Halilintar membuat konten, saya hanya menonton konten tersebut. Itu belum bisa di warganet ini mencapai 3,4 M, 45 dari populasi dunia menurut perkiraan dari bangsa-bangsa. Jadi warganet itu tidak bisa dibilang warganet atau warga internet, karena di sini kita bisa dijelaskan menurut dari segmen teknografi oleh Frostar dapat membantu menjelaskan mengapa tidak semuanya layak disebut sebagai warganet. Contohnya seperti pengkritik, atau kita memposting sebuah foto, terus kita mengkomentari foto tersebut. Dan pencipta itu seperti kita membuat konten di YouTube, terus kita mempublikasikan ke seluruh dunia. Itu adalah contoh warganet yang sangat aktif untuk mengembangkan internet di dunia. Warganet biasanya disebut dengan penghubung sosial. Warganet itu saling berkontribusi satu sama lain, mencari informasi sesama orang lain, walaupun berbeda geografinya. Mereka saling terhubung. Contohnya seperti WhatsApp mereka menggunakan seperti
mereka menelpon, bercakap. Walaupun mereka punya wilayah geografinya berbeda, mereka bisa saling terhubung untuk mencari informasi, mengetahui informasi satu sama lain. Contohnya warganet. Warganet juga pembela ekspresif. Mereka tidak mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Pengguna internet bisa sangat menjadi agresif ketika mereka mengekspresikan pendapat mereka. Sisi negatif dari hal ini adalah munculnya cyberbullies, trolls, dan pembenci di internet. Akan tetapi, sisi positif dari ini adalah kemunculan pembela merek. Warganet tidak seperti pada umumnya pengguna internet. Lebih besarnya kemungkinan mereka menjadi pembela merek. Di dunia internet, kita mengenal istilah e-faktor, yaitu followers atau pengikut, fans atau penggemar, dan friends atau teman. Bila mereka berantusias dan berkomitmen pada sebuah merek, warganet menjadi e-faktor. Mereka menjadi pembela atau pencinta, bukan sebagai pembenci merek. Terkadang terbengkalai, mereka sering menjadi aktif ketika perlu melindungi merek favorit dari cyberbullies, trolls, dan pembenci. Selanjutnya, pembela adalah juga pencerita yang menyebarkan kabar tentang merek mereka ke jaringan mereka. Mereka menceritakan kisah autentik dari sudut pandang seorang pelanggan, peran yang tidak bisa digantikan oleh iklan. Sebagai warganet yang sosoknya lebih mencolok daripada pengguna internet yang lain, mereka mempunyai pengaruh. Warganet adalah juga penyumbang konten. Ada alasan mengapa mereka dinamakan warga internet. Sebagai warga yang baik, yang ikut menyumbang pada negara mereka, warganet memberikan sumbangan kepada pengembangan internet. Pekerjaan warganet mempermudah kehidupan pengguna internet lain. Sumbangan terbesar mereka adalah menciptakan konten baru dalam berbagai format seperti artikel, laporan resmi, e-book, infografis, seni grafis, permainan, video, dan bahkan film. Penulis independen dan menulis di halaman web, blog, dan e-book. Pemusik independen. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Menciptakan iklan populer dengan menjadi YouTuber dan menciptakan konten di platform di berbagai video. Dengan